sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita kembali hari ini. Ya, kita harus terus-menerus berdoa untuk anak cucu kita. Jangan pernah lengah. Oleh karena itulah yang menentukan nanti hidup dan masa depan mereka. Nanti saya akan bersaksi juga tentang bagaimana kami mendoakan anak kami. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan yang memelihara seluruh jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, bangkitkan dalam hati kami sekarang kerinduan untuk berdoa, terutama untuk berdoa untuk rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara sekalian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Kata kiranya di sini itu bicara tentang doa, saudara sekalian. Kiranya, harapan, ya, semoga, itu selalu bicara tentang doa. Apa doa utama dari Daud di sini? Kiranya engkau, Tuhan,
sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dan doa ini terbukti. Kemudian setelah kita melihat setelah terjadi perpecahan antara Israel Selatan dan Utara, maka nampaklah bahwa raja-raja di Israel Utara pada umumnya jahat, karena mereka keturunan orang yang memberontak terhadap keturunan Daud. Tetapi di selatan, ya di kerajaan Yehuda, saudara sekalian, walaupun memang ada juga yang jahat, tetapi kebanyakannya baik. Selalu dikatakan firman Tuhan bahwa itu ayah ibunya itu keturunan Daud. Jadi doa ini bukan hanya untuk doa sampai anak cucumu, bukan. Tapi doa di sini untuk sampai kepada keturunan berikutnya sampai mereka dibuang ke Babel. Tapi bukan hanya sampai itu. Sesudah itu juga kemudian setelah mereka kembali dari pembuangan, tetap juga keturunan dari Daud yang mengalami berkat Tuhan secara khusus. Di utara hilang, saudara sekalian. Sudah pernah mendengar ini? Cerita ini? Nanti baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Itu setelah orang Israel Utara dibuang ke Asyur, kemudian Raja Asyur mengirimkan orang-orang yang dari orang lain, suku lain. Itu sebabnya mengapa sampai akhir zaman pun mereka tidak bisa akrab dengan orang Samaria, karena itu bukan keturunan Israel. Jadi mereka dibawa ke situ sampai ada yang diterkam singa, karena mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Mereka memang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi di sini mari kita bersama-sama, saya sudah katakan tadi di pendahuluan, marilah mulai rajin berdoa untuk keluarga kita sendiri. Makan saya terluka bila ada ibu-ibu yang bilang, nah, suami saya pun lupa dengan ulang tahun saya. Aduh, engkau orang Kristen atau bukan? Jadi kita harus ingat ulang tahun pernikahan, ulang tahun pasangan. Ya, saya tidak bisa lupa. Ya, pas anak cuma satu. Ya, saya ingat apa? Ulang tahun ibu Selfie, tanggal 12 September tahun 1957 dia lahir. Saya sendiri, ada juga orang yang bilang gitu. Sedangkan ulang tahun saya sendiri saya lupa. Aduh, apa engkau menghargai nyawamu yang Tuhan berikan? Jangan pernah lupa itu, saudara sekalian. Perhatikan baik-baik hal itu. Ya, anak, saya ingat ulang tahun anak saya sendiri. Mudah diingat sih, tanggal 24 Desember 1985. 3 tahun kami berdoa untuk dapat anak itu, saudara sekalian. Sangat bersyukur Tuhan berikan anak laki-laki yang sekarang sudah menjadi pendeta. Dan saya sendiri, bagaimana saya bisa lupa? Karena saya orang paling beruntung di dunia ini, saudara sekalian. Saudara tidak sadar ya? Saya lahir tanggal 13 April tahun 1954. Kenapa saya sangat beruntung? Karena ayat emas saya waktu saya lahir, saudara, saya pegang sampai sekarang, maksudnya ialah Filipi pasal 4 ayat 13. Kalau orang barat kan tulis duluan kan bulannya. Jadi saya punya ayat yang luar biasa. Apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Enak kan? Enak diingat. Tapi ibu juga, atau pernikahan kami misalnya, saya tidak bisa lupa. Tanggal 24 September tahun 1983. Jadi tahun ini nanti kami akan merayakan ulang tahun kami yang ke-40. Oh, haleluya. Saya yakin nanti kami masih akan merayakan hari ulang tahun emas pernikahan kami.
Itu maksud saya itu terus berdoa. Tiap pagi saya berdoa untuk Ibu Gembala. Tiap pagi Ibu Gembala berdoa untuk putranya dan menantu dan cucu kami yang ada di pulau. Itu maksudnya firman Tuhan ini, supaya apa? Mereka semua keturunan sampai jauh tetap dipelihara oleh Tuhan. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mulah keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Tapi jangan cuma sekali itu berdoa. Berdoalah tiap hari, hari demi hari berdoa. Nah, saya ingin buktikan pada saudara sekalian bahwa rumah tangga kami berbahagia, rumah tangga putra saya berbahagia, dan mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa sekarang. Itu yang patut semua pemirsa, semua jemaat perhatikan bersama-sama. Mulailah sekarang kalau belum sudah lakukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, tanamkan di hati dan pikiran kami untuk terus berdoa untuk anak cucu kami, menantu kami Tuhan, dalam nama Yesus. Supaya keluarga rumah tangga kami sampai keturunan keberapa nanti tetap dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.